apa yang diniatkan. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia akan mendapatkan dunia, atau kepada perempuan, akan mengawininya, maka hijrahnya tergantung apa yang diorientasikannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasai dan yang lain. Hati kaum arifin senantiasa menuju Rabbul Alamin. Raihlah tujuan perjalanan akhir tanpa hambatan, hanya menuju dan bagi Allah, janganlah ke lain Allah. Setiap apa yang kau harapkan teguh dengan hijrah kepada Allah. Riwayat Anas bin Malik berkata, bahwa di bawah dinding di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar melalui firman-Nya. Dan di bawahnya ada perbendaharaan bagi keduanya, adalah lembaran dari emas, dan emas itu ada tulisan di dalamnya, Bismillahirrohmanirrohim. Aku heran kepada orang yang meyakini kematian, bagaimana ia bisa gembira. Aku heran pada orang yang meyakini takdir, bagaimana ia susah. Aku heran kepada orang yang meyakini adanya neraka, bagaimana ia bisa tertawa. Aku heran dengan orang yang meyakini sirnanya dunia dan penghuninya akan terbalik, bagaimana ia merasa tenteram di dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahab rahimahullah mengatakan, suatu ketika aku berjalan menuju wilayah Romawi, tiba-tiba ku dengar suara di balik bukit sedang bergema. Oh Tuhanku, aku heran pada orang yang mengenalmu, bagaimana dia malah senang dengan bencimu demi kerelaan pada selain dirimu. Oh Tuhanku, aku heran kepada orang mengenalmu, bagaimana ia masih berharap kepada selain dikau. Lalu aku mencari suara itu. Ternyata di sana ada orang tua yang sedang bersujud, bermunajat. Maha suci Engkau, sungguh mengherankan bagi makhluk, bagaimana mereka ini berharap padamu suatu gantimu. Maha suci Engkau, sungguh mengherankan bagaimana mereka sibuk berbakti kepada selain Engkau. Maha suci Engkau, sangat mengherankan makhluk, bagaimana mereka rindu selain dirimu. Maha suci Engkau, bagaimana mereka menikmati sesuatu selain dirimu, dan sesuatu selainmu. Lalu aku lewat, dan aku tak menghiraukan apa yang aku lihat. Abu Yazid berkata, aku heran kepada ahli surga, bagaimana mereka menikmatinya tanpa Allah, atau bagaimana mereka bisa bersukaria tanpanya. Aku heran orang yang merasa puas pada suatu kondisi ruhani, tanpa ia puas dengan sang pemilik kondisi ruhani itu. Lebih mengherankan pada mereka yang menghadapkan dirinya pada makhluk, sedangkan Allah Ta'ala memanggil, kemarilah padaku. Abdullah bin Muqatil mengatakan, aku heran kepada manusia, di mana Allah memilih untuk dirinya, dengan serba cukup darinya, malah manusia kontra darinya disertai rasa butuh padanya. Aku heran kepada orang yang sibuk dengan urusannya, warisan para nabi dan mursalun, burulah sebelum sirna. Dian-dian cahaya manusia di setiap bumi, merekalah ulama generasi mulia. Ilmunya memancarkan cahaya di setiap lembah bagai purnama yang membias tanpa awan. Jalan istiqomah diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak seorang pun hamba yang muslim, sholat lillahi ta'ala setiap hari 12 rakaat, sholat sunnah, bukan sholat fardu, kecuali Allah membangunkan rumah di dalam surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Hadis ini memotivasi untuk menegakkan ibadah-ibadah sunnah, karena ibadah sunnah salah satu bentuk takarub kepada Allah Ta'ala, sekaligus menjadi bekal kaum arifun dalam menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi perilaku kaum yang mengkhususkan, menyendiri, jiwanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, ketahuilah, siapa yang hakikat batinnya menyendiri bersama Allah secara total, dan rahasia sirnya benar-benar manunggal, akan terbuka seluruh tirai, segala bukti menjadi nyata, ketika musyahadah pada cahaya al-haq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah Allah menuangkan minuman dengan gelas cintanya, hingga ia mabuk dari lainnya, segalanya menjadi riang nan ringan, segala diamnya adalah zikir, nafasnya adalah tasbih, kalamnya adalah penyucian, dan tidurnya adalah sholat, doa. Sang hamba senantiasa menaiki kendaraan marifat, hingga bertemu yang dimarifati. Bila sudah bertemu, ia abadi selamanya bersamanya, tidak berpaling ke lainnya. Kolbu itu ibarat istana, dan marifat adalah rajanya, akal adalah menterinya yang punya departemen dan instrumen,
lisan sebagai penerjemah, sedangkan rahasia batinnya dari Khazanah Ar-Rahman, masing-masing konsisten dengan posisinya, sedangkan arah seluruhnya adalah istiqomahnya sir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sir istiqomah, maka marifat menjadi istiqomah, lalu akal menjadi lurus. Bila akal konsisten, kolbu akan konsisten. Bila kolbu konsisten, jiwa akan konsisten. Bila nafsu konsisten, dalam pengendalian, perilaku batin akan konsisten. Sir dicahayai oleh sifat jamal dan jalalnya. Akal dicahayai oleh cahaya kesadaran dan renungan pelajaran. Kolbu dicahayai oleh cahaya rasa takut dan cinta disertai kontemplasi pikiran. Nafsu dicahayai dengan cahaya olah jiwa dan pengekangan. Sir adalah lautan dari samudera anugerah pemberiannya, dan gelombangnya tak terhingga, tiada henti pula. Jika sir konsisten bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa akan abadi dalam musyahadah, dan sirna dari penglihatan pada istiqomahnya. Perlu diketahui bahwa jalan istiqomah, konsistensi itu laksana tenda agung dari jalan akhirat, dan berjalan di tepinya lebih sulit dibanding jalan di tepian akhirat. Alam rahasia bisa menjadi tipu daya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka pada hati hamba yang masih ada cinta pada yang lain selain Dia. Mereka tidak ingin sesuatu dari Allah kecuali Allah. Dalam sebagian kitabnya Allah Ta'ala berfirman, "Bila yang kesibukan jiwa hambaku lebih kepadaku dibanding yang lain, maka kujadikan nikmat dan hasrat ada dalam mencintaiku, dan aku singkapkan hijab antara diriku dengan dirinya." Ada seseorang sedang masuk dalam tempat Syekh Sari As-Sakati. Lantas lelaki itu bertanya, "Manakah yang bisa mendekatkan pada Allah Ta'ala, hingga sang hamba bisa mendekat kepadanya?" Maka As-Sari menangis, lalu berkata, "Orang seperti Anda ini masih bertanya seperti itu. Yang paling utama cara mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul di hatimu, dan Anda tidak mau sama sekali pada dunia dan akhirat, kecuali hanya padanya." Ibrahim bin Adham mengatakan, "Puncak dari hasrat dan citaku dalam hubunganku dengan Allah Ta'ala adalah, hendaknya Dia menjadikan diriku condong terus kepadanya, hingga aku tak memandang apapun selain Dia, dan aku tidak sibuk dengan siapapun selain sibuk dengannya. Aku tak peduli Dia jadikan diriku jadi debu, atau hilang sama sekali." Nabi Ibrahim pernah ditanya, "Dengan cara apa Anda dapatkan keakraban dengan Allah Ta'ala?" "Dengan memutuskan diriku hanya kepada Tuhanku, dan pilihanku kepadanya dibanding lainnya, serta aku tidak pernah makan kecuali bersama tamuku." Rabia Al-Basriyah mengatakan, "Oh Tuhanku, hasratku di dunia dan di akhirat nanti hanya mengingatmu, dan hasratku di akhirat dari akhirat hanya memandangmu, maka lakukanlah antara keduanya sekehendakmu." Abu Yazid Al-Bistami menegaskan, "Rahasia batinku naik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu terbang dengan sayap marifat dengan cahaya kecerdasan di cakrawala wahdaniyah, kemahatunggalannya. Tiba-tiba nafsu menghadapku dan berkata, 'Kemana kau pergi? Akulah nafsumu dan engkau harus bersamaku.' Namun rahasia batinku, sir, sama sekali tidak menoleh padanya. Kemudian makhluk-makhluk lain menghadap sirku, mereka bertanya, 'Kemana kau pergi? Kami adalah teman dan tempat curhatmu, engkau harus bersama kami, demi solidaritas padamu.' Sirku sama sekali tidak menoleh. Lantas surga dengan segenap isinya menghadap sirku. Mereka bertanya, 'Kemana engkau pergi? Engkau itu bagiku dan engkau harus di sini denganku.' Maka sirku sama sekali tidak berpaling. Lalu anugerah dan pemberian menghadapku, begitu juga karomah-karomah, hingga melewati kerajaannya, sampai pada kemah Fardaniyah, ketunggalannya, lantas melampaui universalitas dan keakuan, hingga sirku sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang kucari." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya orang yang menjumpaiku pasti tidak akan kembali dariku, dan tidak akan kembali kecuali dari jalan lurusku." Abul Abbas Nin Atta mengatakan, "Manakala akhirat muncul dalam diri hamba, dunia menjadi sirna di sisinya, sehingga sang hamba hanya menetap di negeri keabadian. Namun manakala sang hamba berada dalam penyaksian Allah Ta'ala, segala hal selain Allah Ta'ala sirna, dan hamba abadi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ada lelaki di hadapan Abu Yazid, berkata, "Ada informasi sampai kepadaku bahwa engkau punya Ismul Azam, sangat senang jika engkau mengajariku." Abu Yazid menjawab,
Nama Allah itu tidak terbatas, namun kosongkan hatimu hanya bagi kemahaesaannya, meninggalkan berpaling pada selain Allah Ta'ala. Jika Anda bisa demikian, raihlah isem, nama, manapun yang kau kehendaki, maka dengan isem itu Anda bisa pergi dari timur hingga barat, dalam sekejap dan Anda telah kembali. Zunnun al-Misri mengatakan, ketika aku naik haji, tiba-tiba ada anak muda mengatakan, "Oh Tuhanku, aku telah mengumpulkan tebusanmu, dan engkau maha tahu, lalu apa yang engkau berlakukan pada mereka?" Lalu ku dengar suara, tebusanku banyak, dan yang mencariku sedikit. Sebagian sufi ditanya, seberapakah antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hambanya? 4 langkah saja, 1 langkah meninggalkan dunia, 1 langkah meninggalkan makhluk, 1 langkah meninggalkan nafsu, dan 1 langkah meninggalkan akhirat, maka sang hamba sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabnya. Sari berkata, siapa yang bangkit untuk taat kepada Allah Ta'ala tanpa ada yang lain, Allah akan memberi minuman dari mata air cinta darinya, dan dihantar menuju tempat yang benar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, orang arif manakala keluar dari dunia tak ada pemandu maupun penyaksi di hari kiamat, tidak ada malaikat Ridwan di surga, juga tidak ada malaikat Malik di neraka. Beliau ditanya, lalu di mana sang arif dijumpai? Di hadapan Allah yang Maha Diraja, di tempat yang benar. Ketika mereka bangkit dari kuburnya, mereka tidak bertanya-tanya, mana keluarga dan anakku, mana Jibril dan Mikail, mana surga dan pahala, namun justru berkata, manakah kekasihku dan kemesraan hatiku? Kolbu kaum arifin punya mata yang memandang apa yang tak biasa dipandang manusia. Sedangkan lisannya berkata dengan rahasia batinnya munajat dari malaikat-malaikat mulia di sisinya yang mencatat sayap-sayap yang terbang tanpa bulu hinggap di sisi Rabbul Alamin. Lalu bagai gembalaan di taman suci menari dan meminum dari lautan para rasulnya, para hamba yang menuju kepadanya hingga mendekat, sampai bertemu dengannya. Di balik keajaiban kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memiliki kasih sayang, bakal disayang oleh Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Memberi berkah dan Maha Luhur. Karena itu berikan kasih sayang kepada siapapun di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam hadis yang mulia ini ada keajaiban yang luar biasa dari ilmu-ilmu dan rahasia Allah, di mana Al-Mustafa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan adanya cinta dan kasih sayang terhadap semua makhluk di muka bumi, agar kasih sayang dari malaikat luhur di langit melimpah pula. Karena langit adalah jalan bagi turunnya kasih sayang ilahi, dan tempat sumber limpahan-limpahan alam cinta dan kasih sayang, sekaligus tempat hunian para malaikat yang dijadikan sebagai perantara rahasia-rahasia antara dirinya dan para makhluknya. Bila Allah melimpahkan rahmat dalam rahasia malaikat rizki, maka Allah memberikan pertolongan kepada pencari rizki. Bila Allah melimpahkan rahmat kepada rahasia pencatat amal, maka Allah memberikan kelupaan hamba terhadap keburukan-keburukan. Bila Allah melimpahkan pada rahasia malaikat rakib, maka Allah memberikan pertolongan dan kasih sayang. Kasih sayang adalah perilaku jiwa kaum arifin dan sekaligus menjadi miraj kalbunya menuju Tuhannya. Sedangkan hamba-hamba Allah yang arifin tadi merupakan pantulan manifestasi rahmat Tuhan semesta alam bagi para makhluknya, dan Dia adalah Maha Suci nan Maha Cinta dan Kasih. Anak-anak sekalian, bila kalian mewujudkan sifat kasih sayang kepada sesama makhluk, Anda pasti dirahmati. Jika Anda bermajlis dengan kaum arifin, pasti Anda sukses jiwamu. Jika Anda bertanya pada kaum yang penuh hikmah Rabbaniyah, pasti Anda mendapatkan pengetahuan. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Kunci ilmu itu bertanya. Jika tidak tahu, jika Anda bisa hendaklah bermajlis dengan kaum arifin, yang bisa Anda gali pengetahuan mereka dan hakikat rumusnya, kelembutan isyaratnya, maka sungguh Anda meraih keuntungan. Karena yang paling mulia di antara para ulama adalah ulama Robbaniyun, yang sangat agung dibanding siapapun di muka bumi selain Allah. Karena mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah dan pengemban amanah rahasianya. Maka jagalah kehormatan mereka, gerakkan intuisi mereka dengan bertanya yang baik, karena gejolak ombak dari intuisi kaum arifin itu tidak akan pernah sirna keajaibannya. Maka cukuplah disebut tolol bagi seseorang yang tidak mau belajar pada mereka, meraih limpahan dari kemampuan mereka, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman,
Bertanyalah kepada ahli zikir manakala kalian tidak tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bermajlislah dengan orang-orang yang berjiwa besar dan bertanyalah kepada para ulama dan bergaullah dengan para ahli hikmah, ilahiyah. Adab pencari ilmu, Zunnun al-Misri berkata, ada seorang tokoh di Maroko diceritakan sifat-sifatnya padaku, hingga akhirnya aku menempuh perjalanan ke sana, selama 40 hari aku diam di sana. Namun aku tidak mendapatkan pengetahuan apa-apa. Saya tahu tokoh itu sangat sibuk dengan Tuhannya, padahal aku pun juga tidak pernah sedikit pun mengurangi rasa hormatku. Suatu hari ia melihatku. Dari mana seorang pengembara ini? Tanyanya. Aku ceritakan perjalananku dan sebagian kondisi jiwaku. Apa yang membuat Anda kemari? Saya ingin menggali ilmu Anda, kataku. Takwalah kepada Allah dan pasrahlah kepadanya, karena Dia adalah yang maha memelihara dan maha terpuji, katanya kemudian diam begitu lama. Mohon ditambah lagi bagiku, semoga Allah merahmatimu. Saya ini orang yang sangat asing, dan datang dari negeri yang jauh. Aku ingin bertanya banyak hal yang bergolak di batinku. Anda ini pelajar, seorang ulama atau peneliti? Tanyanya padaku. Saya ini pelajar yang sangat butuh pengetahuan. Nah, Anda sebaiknya tetap di posisi Anda sebagai pelajar. Jagalah adab dan jangan melampaui batas. Sebab jika Anda melampaui batas adab tadi malah rusak manfaatnya. Para cendekiawan itu dari kalangan para ulama. Sedangkan para arifun itu dari kaum sufi yang menempuh jalan kebenaran dan menempuh segala jerih payah kesusahan. Mereka pergi dengan kebajikan dunia akhirat. Semoga Allah memberikan rahmat padamu. Kapankah seorang hamba sampai pada tahap yang Anda ungkapkan sifatnya itu? Tanyaku lagi. Jika ia telah keluarkan hatinya dari sebab akibat duniawi. Kapan seorang hamba bisa demikian? Jika ia telah keluar dari merasa bisa berdaya dan berupaya. Apakah pangkal akhir seorang arif itu? Jika semuanya seperti tiada ketika semuanya ada. Kapan sampai pada martabat sidikin? Jika sudah mengenal dirinya. Kapan mengenal dirinya? Jika telah tenggelam di lautan anugerah, dan keluar dari tempat keegoannya dan berpijak pada langkah keluhuran. Kapan sampai pada sifat-sifat itu? Bila ia duduk di kapal ketunggalan. Apa kapal ketunggalan itu? Menegakkan ubudiyah yang benar. Lalu kebenaran ubudiyah itu yang bagaimana? Beramal hanya bagi Allah Ta'ala, dan ridho terhadap ketentuan Allah. Kalau begitu berilah aku wasiat kepadamu, agar terus bersama Allah. Lagi, cukup Abdul Wahid bin Zaid mengisahkan, suatu hari aku bertemu dengan seseorang ketika di perjalananku, ia memakai baju dari bulu. Aku ucapkan salam padanya. Semoga Allah merahmatimu. Aku ingin bertanya suatu hal. Silakan, hari-hari telah lewat dan nafas itu dihitung dan dibatasi. Sedangkan Allah terus-menerus mendengar dan melihat. Apakah pangkal takwa itu? Sabar bersama Allah Ta'ala, jawabnya. Sabar itu pangkalnya apa? Tawakal pada Allah. Pangkal tawakal, memutuskan diri hanya bagi Allah. Pangkal memutuskan diri hanya bagi Allah, menyendiri bersama Allah. Pangkal menyendiri, membuang dari hati, segala hal selain Allah. Kalau hidup paling nikmat, berbahagia dengan zikrullah. Kalau hidup paling bagus, ya, hidup bersama Allah. Apa yang disebut paling dekat, bertemu Allah. Apa yang paling membuat hati lapar, pisah dengan Allah. Apa sesungguhnya cita-cita sang arif, bertemu Allah. Kalau tanda-tanda pecinta Allah itu, mencintai zikrullah. Apakah mesra berbahagia dengan Allah itu? Meneguhkan rahasia jiwa bersama Allah. Apakah pangkal kepasrahan diri itu? Menyerahkan diri total terhadap perintah Allah. Lalu pangkal menyerahkan diri total, mengingat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apakah kegembiraan paling agung? Husnuzon kepada Allah. Kalau manusia paling agung, manusia yang merasa puas jiwanya pada Allah. Lalu siapa manusia paling kuat? Orang yang meraih kekuatan bersama Allah. Kalau orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang rela pada selain Allah. Apakah kehilangan harga diri itu? Bila menanjak jiwanya tanpa bersama Allah. Kapan seorang hamba terjauhkan dari Allah? Bila ia tertutup dari Allah. Kapan seseorang itu tertutup dari Allah? Bila di hatinya masih ada hasrat selain Allah. Siapakah orang yang alpa itu? Siapapun yang menghabiskan umurnya tanpa disertai ketaatan pada Allah. Apakah zuhud di dunia itu?
meninggalkan segala hal yang menyibukkan hatinya dari Allah. Siapakah orang yang menghadap Allah? Ya, siapapun yang menghadap pada Allah. Lalu siapa yang lari dari Allah? Siapapun yang lari dari Allah. Apakah kolbun salim itu? Kolbu yang di dalamnya tidak ada lagi selain Allah. Tolong beritahu aku, dari mana Anda makan, dari kekayaan Allah? Apa sih yang Anda sukai? Apapun yang ditentukan Allah padaku. Kalau begitu beri aku wasiat, lakukan taat kepada Allah dan ridolah kepada ketentuannya, bersenanglah dengan zikrullah, maka kalian akan jadi pilihan Allah. Orang yang mengenal Allah tidak akan maksiat. Suatu hari dalam perjalananku, kata Zunnun al-Misri, aku bertemu dengan orang tua, yang di wajahnya ada tanda sebagai kaum arifin. Semoga Allah merahmati Anda. Manakah jalan menuju Allah? Tanyaku padanya. Kalau Anda mengenalnya pasti Anda tahu jalan menuju padanya. Apakah seseorang bisa beribadah kepadanya tanpa mengenalnya? Apakah orang yang mengenalnya itu maksiat padanya? Jawabnya, bukankah Adam? Itu maksiat padanya dengan keparipurnaan marifatnya. Maka dia lupa, dan kami tidak menemukan baginya tekad. Sudahlah, kita jangan berdebat. Bukankah perbedaan ulama itu rahmat? Memang, kecuali dalam soal konsentrasi tauhid. Konsentrasi tauhid yang bagaimana? Menghilangkan pandangan selain Allah karena kemahatunggalannya. Apakah orang arif itu gembira? Apakah orang arif itu gelisah? Katanya balik bertanya. Bukankah orang yang mengenal Allah itu selalu gundah hatinya? Tidak, bahkan orang yang mengenal Allah kegundahan hatinya sirna. Apakah dunia bisa merubah hati orang arifin? Apakah akhirat bisa mengubah hatinya? Katanya lebih tajam. Bukankah orang arif itu sangat menghindari makhluk? Nauzubillah, sang arif tidak pernah gentar dengan makhluk. Hanya saja dia hatinya hijrah dan menyendiri bersama Allah. Apakah ada yang mengenal orang arif? Nah, apakah ada yang tidak mengenalnya? Jawabnya. Apakah sang arif bisa putus asa terhadap perkara selain Allah? Apakah ada orang arif yang masih memandang selain Allah, hingga ia harus putus asa? Apakah sang arif itu juga rindu pada Tuhannya? Apakah sang arif pernah kehilangan Allah, sampai ia harus rindu padanya? Apakah Ismul Azam itu? Hendaknya Anda katakan, Allah. Banyak sekali ucapan Anda tetapi tidak bisa membuat diriku bergetar oleh karisma ilahi, kataku. Karena Anda berkata dari dorongan dirimu, bukan dari dorongan ilahi. Nasihati diriku, sudah cukup banyak nasihat bagimu, yang penting Anda tahu bahwa dia melihatmu. Lalu aku meninggalkan orang itu. Namun begitu bangkit aku bertanya lagi. Apa yang ingin kau perintahkan padaku? Cukuplah dirimu melihat dirimu dalam seluruh tingkah laku jiwamu. Asteris Yahya bin Mu'az, rahimahullah ta'ala, ditanya. Apakah tanda hati yang benar itu? Hati yang istirahat dari kesusahan dunia, jawabnya. Kalau konsumsi hati, zikir yang hidup, tak pernah mati. Lalu kehendak yang benar itu seperti apa? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan manusiawi. Makna rindu, terus-menerus fokus pada yang di atas. Kapan perkara hamba Allah tuntas? Jika tenteram bersama Allah tanpa hasrat. Kalau tanda-tanda seorang penempuh, tandanya ia tidak sibuk, hatinya, dengan urusan makhluk. Lalu pangkal hidayah itu apa? Ketakwaan yang benar. Apa yang disebut dengan kenikmatan? Berserasi dengan Allah. Siapa yang disebut sebagai orang asing, dan kau diburu akhirat, dan akhirat begitu rindu. Hai pemburu dunia, tinggalkan dunia, maka dunia memburumu, lanjutnya. Abu Said Al-Haras mengatakan, suatu hari aku di tempat wukuf, lalu aku ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu kebutuhan. Lantas muncul bisikan lembut tanpa suara kepadaku, di hadapanmu Allah, kamu masih mencari selain Allah. Ada seseorang menulis surat kepada saudaranya, Amma badu, tamparlah muka para penghasrat dunia dengan dunianya, tamparlah pencari akhirat pada wajah pemburunya, bermesralah dengan Robul Alamin, wassalam. Abu Abdullah An-Nasaj mengatakan, janganlah menumpuk banyak surga bagi orang beriman, karena Allah akan memberikan kelayakan yang lebih banyak dibanding surga, yaitu marifat. Seseorang sholat jenazah dengan 5 kali takbir, ditanya kenapa sampai 5 kali, 4 takbiranku untuk si mayit, dan 1 untuk 2 rumah, dunia akhirat, katanya. Kisah terjadi ketika ayat Al-Quran dibacakan pada Abu Yazid, di antara kalian ada yang berharap dunia, dan di antara kalian ada yang berharap akhirat,
Lalu Abu Yazid berkata, "Mana yang berharap kepada Tuhan?" Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Anda meraih posisi derajat ini hingga mendahului kami?" Abu Bakar Siddiq menjawab, "Dengan 5 perkara. Pertama, aku dapatkan manusia 2 kelompok, pemburu dunia dan pemburu akhirat, sedangkan aku pemburu Tuhan. Kedua, sejak aku masuk Islam, aku tak pernah kenyang dengan makanan dunia. Ketiga, aku tak pernah segar minum minuman dunia. Keempat, jika muncul di hadapanku 2 pilihan amaliyah, amal dunia dan amal akhirat, aku pasti memilih amal akhirat. Kelima, aku berguru, bersahabat, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku senantiasa bersahabat yang sebaik-baiknya." Sungguh mengherankan, riwayat dari Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya amal-amal itu bergantung dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang diniatkan. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia akan mendapatkan dunia, atau kepada perempuan, akan mengawininya, maka hijrahnya tergantung apa yang diorientasikannya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasai dan yang lain. Hati kaum arifin senantiasa menuju Rabbul Alamin. Raihlah tujuan perjalanan akhir tanpa hambatan, hanya menuju dan bagi Allah, janganlah kelain Allah. Setiap apa yang kau harapkan teguh dengan hijrah kepada Allah. Riwayat Anas bin Malik berkata, bahwa di bawah dinding di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar melalui firman-Nya, dan di bawahnya ada perbendaharaan bagi keduanya, adalah lembaran dari emas, dan emas itu ada tulisan di dalamnya, Bismillahirrohmanirrohim. Aku heran kepada orang yang meyakini kematian, bagaimana ia bisa gembira. Aku heran pada orang yang meyakini takdir, bagaimana ia susah. Aku heran kepada orang yang meyakini adanya neraka, bagaimana ia bisa tertawa. Aku heran dengan orang yang meyakini sirnanya dunia dan penghuninya akan terbalik, bagaimana ia merasa tenteram di dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahab rahimahullah mengatakan, suatu ketika aku berjalan menuju wilayah Romawi, tiba-tiba ku dengar suara di balik bukit sedang bergema. Oh Tuhanku, aku heran pada orang yang mengenalmu, bagaimana dia malah senang dengan bencimu demi kerelaan pada selain dirimu. Oh Tuhanku, aku heran kepada orang mengenalmu, bagaimana ia masih berharap kepada selain Dikau. Lalu aku mencari suara itu, ternyata di sana ada orang tua yang sedang bersujud, bermunajat. Maha suci Engkau, sungguh mengherankan bagi makhluk, bagaimana mereka ini berharap padamu suatu gantimu. Maha suci Engkau, sungguh mengherankan bagaimana mereka sibuk berbakti kepada selain Engkau. Maha suci Engkau, sangat mengherankan makhluk, bagaimana mereka rindu selain dirimu. Maha suci Engkau, bagaimana mereka menikmati sesuatu selain dirimu, dan sesuatu selainmu. Lalu aku lewat, dan aku tak menghiraukan apa yang aku lihat. Abu Yazid berkata, aku heran kepada ahli surga, bagaimana mereka menikmatinya tanpa Allah, atau bagaimana mereka bisa bersukaria tanpanya. Aku heran orang yang merasa puas pada suatu kondisi ruhani, tanpa ia puas dengan sang pemilik kondisi ruhani itu. Lebih mengherankan pada mereka yang menghadapkan dirinya pada makhluk, sedangkan Allah Ta'ala memanggil, kemarilah padaku. Abdullah bin Muqatil mengatakan, aku heran kepada manusia, di mana Allah memilih untuk dirinya, dengan serba cukup darinya, malah manusia kontra darinya disertai rasa butuh padanya. Aku heran kepada orang yang sibuk dengan urusannya, padahal urusannya sudah selesai. Aku heran kepada orang yang memerintahkan orang lain sedang ia sendiri tidak mengerjakan. Ia marah pada orang lain sedang ia sendiri melanggar. Ia benci untuk maksiat sedangkan ia melakukannya. Ia senang untuk ditaati sedangkan ia tidak taat pada Tuhannya. Ia mencaci yang lain dengan prasangka, sedangkan ia tak pernah mencaci dirinya dengan yakin. Hatim al-Asham mengatakan, aku heran kepada orang yang malu pada makhluk, bagaimana ia tidak malu kepada Allah. Aku heran kepada orang yang mencari ridho makhluk sedangkan ia tidak mencari ridho Tuhan. Aku heran kepada orang yang mencintai ahli ibadah, sedangkan ia menuju maksiat.
Aku heran kepada orang yang mengenal keagungan Allah, bagaimana ia bisa kontra padanya. Aku heran kepada orang yang makan rizki Tuhannya, bagaimana ia terima kasih kepada selain Allah. Aku heran kepada orang yang membeli budak dengan hartanya, bagaimana ia tidak membeli orang merdeka dengan kebajikannya dan ucapan indahnya. Hunais bin Abdullah berkata, aku heran kepada orang yang malamnya bangun, siangnya puasa, menjauhi larangan-larangannya, namun tidak bisa bertemu dengannya kecuali hanya menangis dan susah belaka. Aku heran kepada orang yang malamnya tidur, siangnya bermain-main, dipenuhi dosa-dosa, sedangkan ia tak akan bertemu dengannya selamanya, malah ia tertawa bergembira. Yahya bin Mu'az berkata, aku heran kepada orang yang menghinakan dirinya untuk si budak, dan ia menemukan dari tuannya apa yang dia mau. Aku heran kepada orang yang konsumsinya roti kering, namun bermaksiat pada Tuhannya yang maha lembut. Aku heran kepada orang yang takut akan kematian dirinya tapi tidak takut kepada kematian hatinya, yang takut akan kehilangan dunianya, bagaimana ia tidak takut kehilangan agamanya. Seorang sufi berdendang, Ilahi, aku heran darimu dan dariku. Apakah kau mensirnakan diriku olehmu dariku engkau dekatkan aku darimu hingga. Kuduga sesungguhnya engkau adalah aku. Yahya bin Mu'az bermunajat. Oh Ilahi, mengingat surga berarti kematian. Mengingat neraka berarti kematian. Sungguh mengherankan orang yang hidup di antara dua kematian, soal surga ia tidak sabar, dan soal neraka ia tidak sabar atas siksanya. Dikatakan, mengingat wusyul adalah kematian, mengingat pisah adalah kematian. Bagaimana hati hidup di antara dua kematian? Kematian orang yang marifat itu sangat mengherankan, karena sang arif berada di antara kegembiraan marifat dan ketakutan pisah dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kematian berserasi dengan kesenangan marifat, atau bagaimana kehidupan disertai ketakutan pisah? Aku heran kepada orang yang berkata, aku mengingat Tuhanku. Adakah bisa lupa? Lalu aku mengingat yang kulupa, aku mati jika mengingatmu, kemudian hidup jika bukan karena air wusyulmu, aku tak pernah hidup lalu kau hidupkan dengan harapan, lalu aku mati oleh kerinduan. Seberapa banyak aku hidup padamu dan berapa aku mati, ku teguk air cinta, piala demi piala, tak habis-habismu minuman, tak puas-puasnya. Sungguh heran, perkaraku jadi aneh di setiap lorong keanehan, lalu aku jadi heran di setiap lorong keheranan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan artikel yang berjudul Nasihat Nabi Khidir alaihi salam kepada Syekh Malaya atau Sunan Kalijaga. Matahari berbeda dengan bulan, perbedaannya terdapat pada cahaya yang dipancarkannya. Sudahkah hidayah iman terasa dalam dirimu? Tauhid adalah pengetahuan penting untuk menyembah pada Allah. Juga makrifat harus kita miliki untuk mengetahui kejelasan yang terlihat, ya ru'yat, melihat dengan mata telanjang, sebagai saksi adanya yang terlihat dengan nyata. Maka dari itu kita dalami sifat dari Allah, sifat Allah yang sesungguhnya, yang asli dari Allah. Sesungguhnya Allah itu, Allah yang hidup. Segala afalnya, perbuatannya, adalah berasal dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan ru'yati. Kalau hidupmu senantiasa kamu gunakan ru'yat, maka itu namanya khairat, kebajikan hidup. Makrifat itu hanya ada di dunia. Jauhar awal khairat, mutiara awal kebajikan hidup, sudah berhasil kau dapatkan. Untuk itu secara tidak langsung kamu sudah mendapatkan pengawasan kamil, penglihatan yang sempurna. Insan kamil, manusia yang sempurna, berasal dari zatullah, zatnya Allah. Sesungguhnya ketentuan gaib yang tersurat, adalah kehendak zat yang sebenarnya. Sifat Allah berasal dari zat Allah. Dinamakan insan kamil kalau mengetahui keberadaan Allah itu. Bila mana tidak tertulis namamu di dalam nuket gaib insan kamil, itu bukan berarti tidak tersurat. Iya, itulah yang dinamakan puji budi, usaha yang terpuji. Berusaha memperbaiki hidup, akan menjadikan kehidupan nyawamu semakin baik. Serta badannya, akan disebut badan Muhammad, yang mendapat kesempurnaan hidup. Syekh Malaya berkata lemah lembut, mengapa sampai ada orang mati yang dimasukkan neraka? Mohon penjelasan yang sebenarnya. Kanjeng Nabi Khidir berkata dengan tersenyum manis, wahai Malaya, maksudnya begini, neraka jasmani juga berada di dalam dirimu sendiri, dan yang diperuntukkan bagi siapa saja yang belum mengenal dan meniru laku Nabiullah. Hanya ruh yang tidak mati.
hidupnya ruh jasmani itu sama dengan sifat hewan, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Juga yang mengikuti bujuk rayu iblis, atau yang mengikuti nafsu yang merajalela seenaknya tanpa terkendali, tidak mengikuti petunjuk Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandalkan ilmu saja, tanpa memperdulikan sesama manusia keturunan Nabi Adam, itu disebut iman tadot. Ketahuilah bahwa umat manusia itu termasuk badan jasmanimu. Pengetahuan tanpa guru itu, ibarat orang menyembah tanpa mengetahui yang disembah. Dapat menjadi kafir tanpa diketahui, karena yang disembah kayu dan batu, tidak mengerti apa hukumnya, itulah kafir yang bakal masuk neraka jahanam. Adapun yang dimaksudkan Rat Idafi adalah sesuatu yang kelak tetap kekal sampai akhir nanti kiamat dan tetap berbentuk ruh yang berasal dari ruh Allah. Yang dimaksud dengan cahaya adalah yang memancar terang serta tidak berwarna, yang senantiasa menerangi hati penuh kewaspadaan yang selalu mawas diri atau introspeksi mencari kekurangan diri sendiri serta mempersiapkan akhir kematian nanti. Merasa sebagai anak Adam yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Ruh Idafi sudah ada sebelum tercipta. Syirik itu dapat terjadi, tergantung saat menerima sesuatu yang ada, itulah yang disebut jauhar ning. Keenamnya jauhar awal. Jauhar awal adalah mutiara ibaratnya. Mutiara yang indah penghias raga agar nampak menarik. Mutiara akan tampak indah menawan. Bermula dari ibarat ketujuh, dikala mendengarkan sabda Allah, maka ruh Idafi akan menyesuaikan yang terdapat di dalam zat Allah yang mutlak. Ruh serba pasrah kepada Zatullah, itulah yang dimaksudkan ruh Idafi. Jauhar awal itu pula yang menimbulkan salat daim. Salat daim tidak perlu menggunakan air wudhu, untuk membersihkan hadas tidak disyaratkan. Itulah salat batin yang sebenarnya, diperbolehkan makan, tidur, syahwat maupun buang kotoran, demikianlah tadi cara salat daim. Perbuatan itu termasuk hal terpuji, yang sekaligus merupakan perwujudan syukur kepada Allah. Jauhar tadi bersatu padu menghilangkan sesuatu yang menutupi atau mempersulit mengetahui keberadaan Allah yang terpilih. Adanya itu menunjukkan adanya Allah, yang mustahil kalau tidak berwujud sebelumnya. Kehidupan itu seperti layar dengan wayangnya, sedang wayang itu tidak tahu warna dirinya. Akibat junub sudah bersatu erat tetap bersih badan jisimmu. Adapun Muhammad badan Allah. Nama Muhammad tidak pernah pisah dengan nama Allah. Bukankah hidayah itu perlu diyakini? Sebagai pengganti Allah, dapat pula disebut utusan Allah. Nabi Muhammad juga termasuk badan mukmin atau orang yang beriman. Ruh mukmin identik pula dengan ruh Idafi dalam keyakinanmu. Disebut iman maksum, kalau sudah mendapat ketetapan sebagai panutan jati. Bukankah demikian itu pengetahuanmu? Kalau tidak hidup begitu, berarti itu sama dengan hewan yang tidak tahu adanya sesuatu di masa yang telah lewat. Kelak, karena tidak mengetahui keislaman, maka matinya tersesat, kufur serta kafir badannya. Namun bagi yang telah mendapatkan pelajaran ini, segala permasalahan dipahami lebih seksama baru dikerjakan. Allah itu tidak berjumlah tiga, yang menjadi suri tauladan adalah Nabi Muhammad. Bukankah sebenarnya orang kufur itu mengingkari 4 masalah prinsip? Di antaranya bingung karena tiada pedoman manusia yang dapat diteladani. Kekafiran mendekatkan pada kufur kafir. Fahir dekat dengan kafir. Sebabnya karena kafir itu, buta dan tuli tidak mengerti tentang surga dan neraka. Fahir tidak akan mendekatkan pada Tuhan. Tidak mungkin terwujud pendekatan ini, tidak menyembah dan memuji, karena kekafirannya. Seperti itulah kalau fahir terhadap Zatullah. Dan sesungguhnya Gusti Allah, mematikan kefahiran manusia, kepastiannya ada di tangan Allah semata-mata. Adapun wujud Zatullah itu, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Ruh Idafi menimbulkan iman. Ruh Idafi berasal dari Allah yang Maha Esa. Itulah yang disebut iman tauhid. Meyakini adanya Allah juga adanya Muhammad sebagai Rasulullah. Tauhid hidayah yang sudah ada padamu, menyatu dengan Tuhan yang terpilih. Menyatu dengan Gusti Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kamu harus menyatu bahwa Gusti Allah itu ada dalam dirimu. Ruh Idafi ada di dalam dirimu. Makrifat itu sebutannya. Hidupnya disebut syahadat, hidup tunggal di dalam hidup. Sujud ruku sebagai penghiasnya. Ruku berarti dekat dengan Tuhan pilihan.
Penderitaan yang selalu menyertai menjelang ajal tidak akan terjadi padamu. Jangan takut menghadapi sakaratil maut. Jangan ikut-ikutan takut menjelang pertemuanmu dengan Allah. Perasaan takut itulah yang disebut dengan sekarat. Ruh idafi tidak akan mati. Hidup mati, mati hidup. Akuilah sedalam-dalamnya bahwa keberadaanmu itu terjadi karena Allah itu hidup dan menghidupi dirimu, dan menghidupi segala yang hidup. Sastra alif, huruf alif, harus dimintakan penjelasannya pada guru. Jabar jernya pun harus berani susah payah mendalaminya. Terlebih lagi pengetahuan tentang kafir dan syirik. Sesungguhnya semua itu tidak dapat dijelaskan dengan tepat maksud sesungguhnya. Orang yang menjelaskan syariat itu berarti sudah mendapatkan anugerah sifat Gusti Allah. Sebagai sarana pengabdian hamba kepada Gusti Allah, yang menjalankan salat sesungguhnya raga. Raga yang salat itu terdorong oleh adanya iman yang hidup pada diri orang yang menjalankannya. Seandainya nyawa tidak hidup, maka lem tamsyur, maka tidak akan menolong semua perbuatan yang dijalankan. Secara yang tersurat, salat itu adalah perbuatan dan kehendak orang yang menjalankan, namun sebenarnya Allah lah yang berkehendak atas hambanya. Itulah hakikat dari Tuhan penciptanya. Ruh idafi berada di tangan orang mukmin. Semua ruh berada di tangannya, yaitu terdapat pada ruh idafi. Ruh idafi adalah sifat jamal, sifat yang bagus atau indah, keindahan yang berasal zatullah. Ruh idafi nama sebuah tingkatan, makom, yang tersimpan pada diri utusan Allah, Rasulullah. Syarat jisim latif, jasad halus itu, harus tetap hidup dan tidak boleh mati. Cahayanya berasal dari ruh itu, yang terus-menerus meliputi jasad, yang mengisyaratkan sifat jalal, sifat yang perkasa, dan sekaligus mengisyaratkan adanya sifat jamal, sifat keindahan. Jauhar awal mayit, mutiara awal kematian, itu memberi isyarat hilangnya diri ini. Setelah semua menemui kematian di dunia, maka akan berganti hidup di akhirat. Kurang lebih 3 hari perubahan hidup itu pasti terjadi. Asal mula manusia terlahir, dari adanya ayah, ibu serta Tuhan yang Maha Pencipta. Satu kelahiran berasal dari 3 asal lahir. Ya, itulah isyarat dari 3 hari. Setelah dititipkan selama 7 hari, maka dikembalikan kepada yang menitipkan, yang memberi amanat. Titipan itu harus seperti sedia kala. Bukankah tauhid itu sebagai sarana untuk makrifat? Titipan yang ke-30 hari, itu juga termasuk juga titipan, yang ada hanya kemiripan dengan yang 7 hari. Kalau menangis mengeluarkan air mata karena menyesali sewaktu masih hidup, seperti teringat semasa kehidupan itu berasal dari nur, yang mana cahayanya mewujudkan dirimu. Hal itulah yang menimbulkan kesedihan dan penyesalan yang berkepanjangan. Tak terkecuali siapapun yang merasakan itu semua, sebagaimana kamu mati, saya merasa kehilangan. Mati atau hilang bertepatan hari kematian yang ke-40 hari. Bagaimanakah yang lebih tepat untuk melukiskan persamaan sesama makhluk hidup secara keseluruhannya? Allah dan Muhammad semuanya berjumlah 1. 100 pun dapat dilukiskan seperti satu bentuk, seperti diibaratkan dengan adanya cahaya yang bersumber dari cahaya Muhammad yang sesungguhnya. Sama hal pada saat kamu memohon sesuatu, ruh jasad hilang di dalamnya, kehadirat Tuhan yang Maha Pemberi. Tepat pada hari ke-1000, tidak ada yang tertinggal. Kembalinya pada Allah sudah dalam keadaan yang sempurna. Sempurna seperti mula pertama dalam keadaan yang sempurna. Sempurna seperti mula pertama diciptakan. Syekh Malaya terang hatinya, mendengarkan pelajaran yang baru diterima dari gurunya, mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul. Kamu melihat air mata mereka meleleh, karena marifat mereka terhadap Allah. Mereka mengatakan, "Oh Tuhan kami beriman dan catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikanmu." Metafor jiwa kaum arif seperti rumah, hatinya seperti lampu, minyaknya adalah rasa yakin, airnya dari kejujuran hati, pintalannya dari ikhlas, kacanya dari kebeningan dan kerelaan hati, dan gantungannya dari akal. Khauf itu adalah api dalam cahaya, sedangkan raja, harapan, adalah cahaya dalam api. Marifat seperti cahaya dalam cahaya. Lampu itu digantung di pintu lobang. Jika seorang arif membuka mulutnya, akan muncul hikmah dari dalam hatinya, mengalirlah cahaya hati lewat mulutnya, lalu cahaya itu membias kepada mereka yang siap disemai cahaya, lalu cahaya saling bergantungan dengan cahaya.
Ada sebagian ucapan lebih dahsyat dibanding cahaya matahari, dan sebagian lebih gulita dibanding gelapnya malam. Kalam ahli marifat senantiasa adalah perbendaharaan Tuhan yang Maha Suci, di mana sumber-sumbernya adalah kolbu kaum arifin, di mana Allah memerintahkan agar menginfakkan cahaya itu kepada yang lain yang berhak menerimanya, dalam firman-Nya. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dan dengan hikmah dan nasihat yang bagus berilah argumentasi dengan argumen yang lebih bagus. Sesungguhnya Tuhanmu Dia lebih tahu pada orang yang tersesat dari jalannya, dan Ia Maha tahu pada orang yang diberi hidayah. Sebagian arifin ditanya, manakah cahaya yang lebih hebat ketimbang matahari? Marifat, jawabnya, apa yang lebih berguna dibanding air? Ucapan ahli marifat, katanya, apa yang lebih harum aromanya ketimbang minyak kasturi? Waktunya orang arif, apa pekerjaan orang arifin? Memandang pekerjaan rububiyah dan panji-panji kelembutan kudrah, jawabnya. Hasrat orang-orang soleh, Abu Said Al-Balhi, ditanya, kenapa ucapan orang pendahulu, salaf, lebih utama dibanding orang akhir, khalaf? Karena kehendak mereka adalah memuliakan Islam, menyelamatkan jiwa, kasih sayang pada sesama saudara dan ridho kepada Ar-Rahman, jawabnya. Sedangkan kehendak kita adalah memanjakan hawa nafsu, mencari pujian orang dan mencari kenikmatan dunia. Tambahnya lagi, seorang hamba manakala taat pada Tuhannya, Allah memberinya rejeki seteguk air dari sumber marifat, lalu ia mengucapkan dengan lisannya. Namun jika ia meninggalkan taatnya, ia tidak akan merusak taat itu, namun tetap tersimpan di hatinya, dan tidak mengucapkannya dengan lisannya, agar ia tetap dalam sesalnya dan menjadi cobaan dengan berbagai ujian. Tiada dua orang beriman yang bertemu, yang keduanya berzikir kepada Allah, melainkan Allah menambah cahaya marifatullah pada kedua hatinya, sebelum keduanya berpisah. Sesungguhnya Allah memunculkan ahli marifat di atas puncak gelombang lautan intuisi, kolbu dan memuliakan mereka di atas perbendaharaan rahasia serta rahasia pengetahuan yang tak terhingga jumlahnya. Tidak pernah putus uraiannya, tidak pernah ditemukan ujung dalamnya, tidak sirna keajaibannya, hingga mereka menyelami cahaya marifat, dalam kedalaman isyarat yang terpendam, dalam makna-maknanya yang tersembunyi, hingga keluar dengan keajaiban satriguna dan kelembutan bekal-bekal melimpahnya, hakikat-hakikat dan isyaratnya, yang membakar kolbu para pecinta, memesrakan ruh para penempuh. Itulah cahaya dari cahaya hidayah, di mana seorang hamba meraih petunjuk dari kebajikan riayah, penjagaan jiwa, jika meraih taufik dan inayah. Yahya bin Mu'az berkata, aku bertemu kaum arifin yang dilimpahi hikmah. Aku temukan mayoritas mereka tidak memiliki apa-apa, malah mereka dibiayai yang lain. Laits al-Misri, punya saudara yang ada di Iskandariyah. Ketika ia datang, saudaranya menjawab, aku sedang menghadap Allah. Mana faedah dari penghadapanmu pada Tuhanmu? Saudaranya diam. Lalu Laits mengatakan, sang hamba jika menghadap pada Allah dengan keselarasan yang benar, Allah memberikan faedah-faedah yang tak pernah terlintas di hati manusia. Yahya bin Mu'az, manakala bicara suatu hari, tiba-tiba ada orang yang berteriak keras di majelisnya, sembari merobek-robek bajunya. Hai, apa yang kamu katakan? Kalam ahli marifat, ketika muncul dari sumber rahasia kemanunggalan, ia menggali hati orang yang dibakar rindu dan cinta dengan apinya, lantas sifat-sifat manusiawi sirna. Karena itu kalimat orang yang bertakwa itu posisinya mendekati wahyu. Suatu ketika ada kata-kata terucap dari mereka, lalu ditanya, apa yang membuatmu bicara seperti ini? Hatiku mengatakan demikian, bermula dari pikiranku, dari rahasia jiwaku, dari Tuhanku, katanya. Sandaran hikmah adalah wujudnya hikmah, yaitu barang berharga yang hilang dari penempuh. Ketika ditemukan ia ambil, ia tak peduli dari manapun wadahnya, dari manapun diucapkannya, dari hati mana dinukil atau dari dinding mana terukir atau dari kafir mana didengar. Nilai hikmah, dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang ingin ilmu oleh Allah tanpa belajar, mendapatkan petunjuk tanpa hidayah, maka zuhudlah dari dunia. Setiap hikmah ada ahli dan zamannya, dan zaman itu telah berlalu dengan sejumlah besar ahlinya, sedangkan yang tersisa kini hanyalah musibah. Maka kami kepada Allah, dan kami kepadanya kembali. Carilah lampu-lampu kalam kaum arifin sebelum mereka wafat, suatu nikmat yang kalian rasakan kemuliaannya, keutamaannya yang paripurna, dan Luqman dipilih oleh Allah dengan hikmah. Karena kemuliaan hikmahnya,
hikmah itu sidikun, kebanggaan mutakun, firdaus para arifun, warisan para nabi dan mursalun, burulah sebelum sirna. Dian-dian cahaya manusia di setiap bumi, merekalah ulama generasi mulia. Ilmunya memancarkan cahaya di setiap lembah bagai purnama yang membias tanpa awan. Jalan istiqomah diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak seorang pun hamba yang muslim, sholat lillahi ta'ala setiap hari 12 rakaat, sholat sunnah, bukan sholat fardu, kecuali Allah membangunkan rumah di dalam surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Hadis ini memotivasi untuk menegakkan ibadah-ibadah sunnah, karena ibadah sunnah salah satu bentuk takarub kepada Allah Ta'ala, sekaligus menjadi bekal kaum arifun dalam menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi perilaku kaum yang mengkhususkan, menyendiri, jiwanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, ketahuilah, siapa yang hakikat batinnya menyendiri bersama Allah secara total, dan rahasia sirnya benar-benar manunggal, akan terbuka seluruh tirai, segala bukti menjadi nyata, ketika musyahadah pada cahaya al-haq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah Allah menuangkan minuman dengan gelas cintanya, hingga ia mabuk dari lainnya, segalanya menjadi riang dan ringan, segala diamnya adalah zikir, nafasnya adalah tasbih, kalamnya adalah penyucian, dan tidurnya adalah sholat, doa. Sang hamba senantiasa menaiki kendaraan marifat, hingga bertemu yang dimarifati. Bila sudah bertemu, ia abadi selamanya bersamanya, tidak berpaling ke lainnya. Kolbu itu ibarat istana, dan marifat adalah rajanya, akal adalah menterinya yang punya departemen dan instrumen, lisan sebagai penerjemah, sedangkan rahasia batinnya dari Hazanah Ar-Rahman, masing-masing konsisten dengan posisinya, sedangkan arah seluruhnya adalah istiqomahnya sir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sir istiqomah, maka marifat menjadi istiqomah, lalu akal menjadi lurus. Bila akal konsisten, kolbu akan konsisten. Bila kolbu konsisten, jiwa akan konsisten. Bila nafsu konsisten, dalam pengendalian, perilaku batin akan konsisten. Sir dicahayai oleh sifat jamal dan jalalnya. Akal dicahayai oleh cahaya kesadaran dan renungan pelajaran. Kolbu dicahayai oleh cahaya rasa takut dan cinta disertai kontemplasi fikiran. Nafsu dicahayai dengan cahaya olah jiwa dan pengekangan. Sir adalah lautan dari samudera anugerah pemberiannya, dan gelombangnya tak terhingga, tiada henti pula. Jika sir konsisten bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa akan abadi dalam musyahadah, dan sirna dari penglihatan pada istiqomahnya. Perlu diketahui bahwa jalan istiqomah, konsistensi itu laksana tenda agung dari jalan akhirat, dan berjalan di tepinya lebih sulit dibanding jalan di tepian akhirat. Alam rahasia bisa menjadi tipu daya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka pada hati hamba yang masih ada cinta pada yang lain selain Dia. Mereka tidak ingin sesuatu dari Allah kecuali Allah. Dalam sebagian kitabnya Allah Ta'ala berfirman, bila yang kesibukan jiwa hambaku lebih kepadaku dibanding yang lain, maka kujadikan nikmat dan hasrat ada dalam mencintaiku, dan aku singkapkan hijab antara diriku dengan dirinya. Ada seseorang sedang masuk dalam tempat Syekh Sari As-Sakati, lantas lelaki itu bertanya, manakah yang bisa mendekatkan pada Allah Ta'ala, hingga sang hamba bisa mendekat kepadanya? Maka As-Sari menangis, lalu berkata, orang seperti Anda ini masih bertanya seperti itu. Yang paling utama cara mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul di hatimu, dan Anda tidak mau sama sekali pada dunia dan akhirat, kecuali hanya padanya. Ibrahim bin Adham mengatakan, puncak dari hasrat dan citaku dalam hubunganku dengan Allah Ta'ala adalah, hendaknya Dia menjadikan diriku condong terus kepadanya, hingga aku tak memandang apapun selain Dia, dan aku tidak sibuk dengan siapapun selain sibuk dengannya. Aku tak peduli Dia jadikan diriku jadi debu, atau hilang sama sekali. Nabi Ibrahim pernah ditanya, dengan cara apa Anda dapatkan keakraban dengan Allah Ta'ala? Dengan memutuskan diriku hanya kepada Tuhanku, dan pilihanku kepadanya dibanding lainnya, serta aku tidak pernah makan kecuali bersama tamuku. Rabia Al-Basriyah mengatakan, oh Tuhanku, hasratku di dunia dan di akhirat nanti hanya mengingatmu,
dan hasratku di akhirat dari akhirat hanya memandangmu, maka lakukanlah antara keduanya sekehendakmu. Abu Yazid Al-Bistami menegaskan, rahasia batinku naik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu terbang dengan sayap marifat dengan cahaya kecerdasan di cakrawala wahdaniyah, kemahatunggalannya. Tiba-tiba nafsu menghadapku dan berkata, "Kemana kau pergi? Akulah nafsumu dan engkau harus bersamaku." Namun rahasia batinku, sir, sama sekali tidak menoleh padanya. Kemudian makhluk-makhluk lain menghadap sirku, mereka bertanya, "Kemana kau pergi? Kami adalah teman dan tempat curhatmu, engkau harus bersama kami, demi solidaritas padamu." Sirku sama sekali tidak menoleh. Lantas surga dengan segenap isinya menghadap sirku. Mereka bertanya, "Kemana engkau pergi? Engkau itu bagiku dan engkau harus di sini denganku." Maka sirku sama sekali tidak berpaling. Lalu anugerah dan pemberian menghadapku, begitu juga karomah-karomah, hingga melewati kerajaannya, sampai pada kemah Fardaniyah, ketunggalannya, lantas melampaui universalitas dan keakuan, hingga sirku sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang kucari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya orang yang menjumpaiku pasti tidak akan kembali dariku, dan tidak akan kembali kecuali dari jalan lurusku." Abul Abbas Nin Atta mengatakan, manakala akhirat muncul dalam diri hamba, dunia menjadi sirna di sisinya, sehingga sang hamba hanya menetap di negeri keabadian. Namun manakala sang hamba berada dalam penyaksian Allah Ta'ala, segala hal selain Allah Ta'ala sirna, dan hamba abadi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lelaki di hadapan Abu Yazid, berkata, "Ada informasi sampai kepadaku bahwa engkau punya Ismul Azam, sangat senang jika engkau mengajariku." Abu Yazid menjawab, "Nama Allah itu tidak terbatas, namun kosongkan hatimu hanya bagi kemahaesaannya, meninggalkan berpaling pada selain Allah Ta'ala. Jika Anda bisa demikian, raihlah ism, nama, manapun yang kau kehendaki. Maka dengan ism itu Anda bisa pergi dari timur hingga barat, dalam sekejap dan Anda telah kembali." Zunnun Al-Misri mengatakan, "Ketika aku naik haji, tiba-tiba ada anak muda mengatakan, 'Oh Tuhanku, aku telah mengumpulkan tebusanmu, dan engkau maha tahu, lalu apa yang engkau berlakukan pada mereka?' Lalu ku dengar suara, 'Tebusanku banyak, dan yang mencariku sedikit.'" Sebagian sufi ditanya, "Seberapakah antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hambanya?" 4 langkah saja, 1 langkah meninggalkan dunia, 1 langkah meninggalkan makhluk, 1 langkah meninggalkan nafsu, dan 1 langkah meninggalkan akhirat, maka sang hamba sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabnya, Sari berkata, "Siapa yang bangkit untuk taat kepada Allah Ta'ala tanpa ada yang lain, Allah akan memberi minuman dari mata air cinta darinya, dan dihantar menuju tempat yang benar." Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, orang arif manakala keluar dari dunia tak ada pemandu maupun penyaksi di hari kiamat, tidak ada malaikat Ridwan di surga, juga tidak ada malaikat Malik di neraka. Beliau ditanya, "Lalu di mana sang arif dijumpai?" Di hadapan Allah yang Maha Diraja, di tempat yang benar. Ketika mereka bangkit dari kuburnya, mereka tidak bertanya-tanya, "Mana keluarga dan anakku? Mana Jibril dan Mikail? Mana surga dan pahala?" Namun justru berkata, "Manakah kekasihku dan kemesraan hatiku?" Kolbu kaum arifin punya mata yang memandang apa yang tak biasa dipandang manusia. Sedangkan lisannya berkata dengan rahasia batinnya munajat dari malaikat-malaikat mulia di sisinya yang mencatat sayap-sayap yang terbang tanpa bulu hinggap di sisi Rabbul Alamin. Lalu bagai gembalaan di taman suci menari dan meminum dari lautan para rasulnya, para hamba yang menuju kepadanya hingga mendekat, sampai bertemu dengannya. Di balik keajaiban kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memiliki kasih sayang, bakal disayang oleh Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Memberi berkah dan Maha Luhur. Karena itu berikan kasih sayang kepada siapapun di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam hadis yang mulia ini ada keajaiban yang luar biasa dari ilmu-ilmu dan rahasia Allah, di mana Al-Mustafa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan adanya cinta dan kasih sayang terhadap semua makhluk di muka bumi, agar kasih sayang dari malaikat luhur di langit melimpah pula. Karena langit adalah jalan bagi turunnya kasih sayang ilahi,
dan tempat sumber limpahan-limpahan alam cinta dan kasih sayang, sekaligus tempat hunian para malaikat yang dijadikan sebagai perantara rahasia-rahasia antara dirinya dan para makhluknya. Bila Allah melimpahkan rahmat dalam rahasia malaikat rizki, maka Allah memberikan pertolongan kepada pencari rizki. Bila Allah melimpahkan rahmat kepada rahasia pencatat amal, maka Allah memberikan kelupaan hamba terhadap keburukan-keburukan. Bila Allah melimpahkan pada rahasia malaikat rakib, maka Allah memberikan pertolongan dan kasih sayang. Kasih sayang adalah perilaku jiwa kaum arifin dan sekaligus menjadi miraj kalbunya menuju Tuhannya. Sedangkan hamba-hamba Allah yang arifin tadi merupakan pantulan manifestasi rahmat Tuhan semesta alam bagi para makhluknya, dan Dia adalah Maha Suci dan Maha Cinta dan Kasih. Anak-anak sekalian, bila kalian mewujudkan sifat kasih sayang kepada sesama makhluk, Anda pasti dirahmati. Jika Anda bermajlis dengan kaum arifin, pasti Anda sukses jiwamu. Jika Anda bertanya pada kaum yang penuh hikmah Rabbaniyah, pasti Anda mendapatkan pengetahuan. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Kunci ilmu itu bertanya. Jika tidak tahu, jika Anda bisa hendaklah bermajlis dengan kaum arifin, yang bisa Anda gali pengetahuan mereka dan hakikat rumusnya, kelembutan isyaratnya, maka sungguh Anda meraih keuntungan. Karena yang paling mulia di antara para ulama adalah ulama Robbaniyun, yang sangat agung dibanding siapapun di muka bumi selain Allah. Karena mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah dan pengemban amanah rahasianya. Maka jagalah kehormatan mereka, gerakkan intuisi mereka dengan bertanya yang baik, karena gejolak ombak dari intuisi kaum arifin itu tidak akan pernah sirna keajaibannya. Maka cukuplah disebut tolol bagi seseorang yang tidak mau belajar pada mereka, meraih limpahan dari kemampuan mereka, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Bertanyalah kepada ahli zikir manakala kalian tidak tahu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Bermajlislah dengan orang-orang yang berjiwa besar dan bertanyalah kepada para ulama dan bergaulah dengan para ahli hikmah ilahiyah." Adab pencari ilmu, Zunnun al-Misri berkata, "Ada seorang tokoh di Maroko diceritakan sifat-sifatnya padaku, hingga akhirnya aku menempuh perjalanan ke sana. Selama 40 hari aku diam di sana, namun aku tidak mendapatkan pengetahuan apa-apa. Saya tahu tokoh itu sangat sibuk dengan Tuhannya, padahal aku pun juga tidak pernah sedikit pun mengurangi rasa hormatku. Suatu hari ia melihatku. 'Dari mana seorang pengembara ini?' tanyanya. Aku ceritakan perjalananku dan sebagian kondisi jiwaku. 'Apa yang membuat Anda kemari?' 'Saya ingin menggali ilmu Anda,' kataku. 'Takwalah kepada Allah dan pasrahlah kepadanya, karena Dia adalah yang maha memelihara dan maha terpuji,' katanya kemudian diam begitu lama. 'Mohon ditambah lagi bagiku, semoga Allah merahmatimu. Saya ini orang yang sangat asing, dan datang dari negeri yang jauh. Aku ingin bertanya banyak hal yang bergolak di batinku.' 'Anda ini pelajar, seorang ulama atau peneliti?' tanyanya padaku. 'Saya ini pelajar yang sangat butuh pengetahuan.' 'Nah, Anda sebaiknya tetap di posisi Anda sebagai pelajar. Jagalah adab dan jangan melampaui batas. Sebab jika Anda melampaui batas adab tadi malah rusak manfaatnya.' Para cendekiawan itu dari kalangan para ulama, sedangkan para arifun itu dari kaum sufi yang menempuh jalan kebenaran dan menempuh segala jerih payah kesusahan. Mereka pergi dengan kebajikan dunia akhirat. Semoga Allah memberikan rahmat padamu. Kapankah seorang hamba sampai pada tahap yang Anda ungkapkan sifatnya itu? Tanyaku lagi. Jika ia telah keluarkan hatinya dari sebab akibat duniawi. Kapan seorang hamba bisa demikian? Jika ia telah keluar dari merasa bisa berdaya dan berupaya. Apakah pangkal akhir seorang arif itu? Jika semuanya seperti tiada ketika semuanya ada. Kapan sampai pada martabat sidikin? Jika sudah mengenal dirinya. Hadis disebutkan, siapa yang ingin ilmu oleh Allah tanpa belajar, mendapatkan petunjuk tanpa hidayah, maka zuhudlah dari dunia. Setiap hikmah ada ahli dan zamannya, dan zaman itu telah berlalu dengan sejumlah besar ahlinya, sedangkan yang tersisa kini hanyalah musibah. Maka kami kepada Allah, dan kami kepadanya kembali. Carilah lampu-lampu kalam kaum arifin sebelum mereka wafat, suatu nikmat yang kalian rasakan kemuliaannya, keutamaannya yang paripurna, dan Luqman dipilih oleh Allah dengan hikmah, karena kemuliaan hikmahnya. Hikmah itu sidikun, kebanggaan mutakun, firdaus para arifun,
warisan para nabi dan mursalun, burulah sebelum sirna. Dian-dian cahaya manusia di setiap bumi, merekalah ulama generasi mulia. Ilmunya memancarkan cahaya di setiap lembah bagai purnama yang membias tanpa awan. Jalan istiqomah diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak seorang pun hamba yang muslim, sholat lillahi ta'ala setiap hari 12 rakaat, sholat sunnah, bukan sholat fardu, kecuali Allah membangunkan rumah di dalam surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Hadis ini memotivasi untuk menegakkan ibadah-ibadah sunnah, karena ibadah sunnah salah satu bentuk takarub kepada Allah Ta'ala, sekaligus menjadi bekal kaum arifun dalam menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi perilaku kaum yang menghususkan, menyendiri, jiwanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, ketahuilah, siapa yang hakikat batinnya menyendiri bersama Allah secara total, dan rahasia sirnya benar-benar manunggal, akan terbuka seluruh tirai, segala bukti menjadi nyata, ketika musyahadah pada cahaya al-haq Allah Subhanahu wa Ta'ala.